Aku bayar dokter dari Jakarta sampai Singapura. Kau pikir daun liar bisa mengalahkan ilmu mereka? Aku bangun sebelum ayam berkokok, bahkan sebelum embun sempat jatuh dari daun pisang di samping gubukku. Udara pagi di lereng Gunung Merbabu selalu menusuk tulang, dingin yang tak pernah benar-benar bisa diusir oleh lapisan kain compang-camping yang melekat di tubuhku. Tapi aku tak mengeluh. Dingin itu justru membuatku sadar, aku masih hidup. Dan selama masih bernapas, masih ada yang harus kulakukan. Namaku Tirto. Bukan nama yang pernah terpampang di koran, bukan pula yang disebut dalam doa orang-orang kaya. Aku hanyalah seorang tua, tua dalam usia, lebih tua lagi dalam kesedihan, yang tinggal sendirian di antara pepohonan damar dan semak belukar yang tumbuh liar di kaki gunung. Gubukku kecil, terbuat dari bambu yang mulai lapuk dan atap ijuk yang sering bocor saat hujan deras. Tapi bagiku, ini istana. Lebih dari cukup, lebih dari layak. Di dinding dalam gubuk tergantung sebuah foto lusuh dalam bingkai kayu retak. Seorang perempuan muda dengan senyum lembut memeluk anak perempuan kecil yang tertawa lepas. Itu Surti istriku dan Ranti, putri semata wayangku. Mereka pergi 23 tahun lalu, ketika wabah demam berdarah melanda desa. Dokter datang terlambat, obat mahal tak tersedia. Dan aku dengan ilmu warisan dari eyang buyutku gagal menyelamatkan mereka. Sejak hari itu aku bersumpah, tak akan pernah lagi membiarkan ilmu ini mati. Tak peduli seberapa banyak orang menertawakanku sebagai dukun tolol atau penyebar tahayul. Aku bangkit dari tikar pandan yang sudah tipis. Sendi-sendi berderit, seperti ranting kering yang dipaksa menari. Tapi tanganku masih kuat, masih mampu meracik ramuan, mencabut akar, menggiling daun, dan membaca mantra yang diajarkan turun-temurun dalam bahasa Jawa kuno, yang nyaris punah. Di luar, langit mulai memerah. Fajar menyingsing perlahan, menyapu kabut tebal yang menyelimuti lembah. Aku berjalan menuju sungai kecil di balik semak jambu air. Airnya jernih, dingin, dan suci, menurut nenek moyangku, tempat para leluhur mandi sebelum bermeditasi. Aku berjongkok mencelupkan kedua telapak tangan, lalu menyiram wajah. Air itu menyegarkan, tapi juga mengingatkanku. Setiap tetes kehidupan adalah anugerah yang harus dijaga. Kembali ke gubuk, aku menyalakan api kecil di tungku tanah liat. Di atasnya aku rebus sirih dengan daun sirih di jahe tua dan sedikit akar pasak bumi, ramuan harianku untuk menjaga tenaga. Asap mengepul, harumnya menyebar ke seluruh ruangan kecil itu. Di sudut, rak kayu penuh dengan botol-botol kaca bekas selai, masing-masing berisi ramuan khusus untuk demam, batuk kronis, luka dalam, bahkan untuk hati yang patah. Yang aku percaya penyakit tak hanya menyerang tubuh tapi juga jiwa. Hari ini seperti biasa aku akan pergi ke hutan. Bukan sekadar mencari bahan, tapi juga mendengarkan. Hutan punya suara, daun berbisik, angin bernyanyi, burung memberi isyarat, dan kadang ada panggilan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Tapi sebelum itu, aku duduk di depan pintu gubuk, menghadap ke timur. Mataku terpejam, napasku perlahan. Dalam diam, aku berdoa. Bukan pada patung atau gambar, tapi pada Sang Pencipta yang tak terlihat, yang mengalir dalam setiap helai rumput dan setiap detak jantung. Gusti, yen ana wong sing butuh tulung. Mugi sampeyan maringi aku kekuatan kanggo nulungi. Aja nganti aku jemawa, aja nganti aku lalien kabeh iki mung titipan. Doaku belum selesai ketika langkah kaki terdengar dari jalan setapak. Berat, terburu-buru. Aku membuka mata. Seorang petani, Pak Marto, tetangga dari dusun bawah, datang dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, bajunya kotor oleh lumpur sawah. Mbak Tirto, serunya, suaranya gemetar. Anak Bu Rukmi, sakit parah. Dokter bilang udah nggak bisa ditolong. Aku diam sejenak. Rukmi. Nama itu terasa asing di lidahku. Tapi aku tahu siapa dia. Janda kaya raya yang rumahnya megah di tengah desa, yang mobilnya selalu bersih sementara jalanan desa berlubang, yang pernah melarang anak-anaknya bermain dengan anak petani karena takut kotor. Aku tak membencinya, tapi aku tahu orang seperti dia tak akan pernah datang padaku, kecuali dunianya runtuh. Sudah kuberi semua obat terbaik, lanjut Pak Marto, suaranya parau. Tapi anak itu, matanya kosong, tubuhnya panas dingin bergantian, kadang menjerit tanpa suara. Dokter bilang, otaknya rusak, tapi aku yakin ini bukan penyakit biasa, Mbak. Ini kayak
Kayak dada yang nempel, aku menatapnya. Matanya jujur. Tak ada kepura-puraan. Dia datang bukan karena percaya pada ilmuku, tapi karena tak ada lagi tempat berharap. Dan di saat itu, sesuatu bergetar dalam dadaku. Bukan firasat biasa. Ini lebih dalam, lebih kuat. Seperti akar pohon tua yang tiba-tiba menarikku ke bawah tanah, mengingatkanku pada janjiku dulu. Aku berdiri perlahan, mengambil tongkat jati yang sudah kugunakan sejak puluhan tahun lalu. Baik, kataku pelan. Aku akan datang. Pak Marto terkejut. Tapi, Burukmi pasti nggak mau nerima, Mbak. Dia sombong banget. Kemarin aja ngusir dukun dari Blora cuma karena bawa daun sirih. Aku tersenyum tipis. Senyum yang lahir dari pengalaman, bukan amarah. Kalau hatinya masih tertutup, biarlah waktu yang membukanya. Tapi kalau anaknya sekarat, Tuhan tak pernah menunggu izin orang kaya untuk bekerja. Aku masuk kembali ke gubuk, mengambil sebuah kantong kain kasar, berisi campuran daun dewa, akar bidara, dan bunga kenanga kering. Lalu, dari peti kecil di bawah tikar, kurasakan sesuatu yang hangat. Sebuah botol kecil berisi cairan keemasan, warisan terakhir dari eyangku. Katanya, ini hanya boleh digunakan saat nyawa bertaruh melawan takdir. Aku tak tahu apakah inilah waktunya. Tapi naluriku berkata, ya langit kini biru muda. Burung perkutut berkicau dari pohon randu. Aku mengikat kain sarung lusuh di pinggang, mempererat ikat kepala yang sudah pudar warnanya, lalu melangkah turun dari lereng. Setiap langkah terasa berat, bukan karena usia, tapi karena beban yang kurasakan. Beban harapan, beban kepercayaan, dan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Desa Sukamaju terbentang di bawah sana. Sawah menghijau, atap genteng berkilauan, dan di tengahnya, berdiri megah seperti istana kecil, rumah Rukmi. Rumah yang dibangun dengan uang, bukan dengan doa. Aku tak tahu apa yang menantiku di sana. Ejekan, pengusiran, atau mungkin kesempatan terakhir untuk mendebus kegagalan masa lalu? Yang ku tahu hanyalah ini. Jika anak itu memang ditakdirkan sembuh, maka aku harus menjadi salurannya. Biarpun harus kehilangan sisa umurku, biarpun harus diinjak-injak oleh sepatu mahal yang tak pernah menginjak tanah basah. Karena di mata Tuhan, pakaian lusuhku sama sucinya dengan sutra termahal. Dan hati yang tulus, selalu lebih kuat dari segala diagnosis dokter aku. Melangkah, perlahan, tapi pasti, menuju rumah yang dibangun di atas kesombongan. Menuju anak yang mungkin masih bisa diselamatkan. Menuju takdir yang entah, kawan atau lawan, tapi aku siap, aku selalu siap. Langkah kakiku menapaki jalan setapak yang membelah sawah menghijau. Padi mulai menguning, siap panen. Bau tanah basah dan jerami kering menyatu dengan aroma kemenyan yang kadang tercium dari rumah-rumah yang sedang mengadakan selamatan. Desa Sukamaju hidup dalam ritme yang sama sejak ratusan tahun. Perlahan, penuh hormat pada alam, dan tak pernah terburu-buru. Kecuali hari ini. Hari perinik desa Negelisan. Dan pusat kegelisahan itu berdiri megah di tengah ladang. Rumah Rukmi. Aku melihatnya dari kejauhan, tembok tinggi berwarna krem, pagar besi tempa dengan ornamen melingkar seperti ular yang saling menggigit ekor, atap genteng impor yang mengilap meski tak pernah disiram hujan lama. Di depan gerbang, dua patung singa Cina berdiri angkuh, seolah menjaga bukan rumah, tapi kerajaan kecil yang tak ingin diganggu rakyat jelata seperti aku. Gerbang terbuka lebar, mungkin karena para dokter terus keluar masuk. Aku mendekat perlahan. Tongkat jati mengetuk tanah berirama. Belum sempat aku menyentuh bel listrik. Seorang pria berbaju koko putih dan celana bahan hitam, penjaga pribadi Rukmi, sudah berdiri di depanku dengan alis mengernyit. Kamu siapa? Jangan seenaknya masuk sini. Suaranya tajam, seperti pisau yang baru diasah. Aku menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena kebiasaan. Namaku Tirto, aku datang karena anak Rukmi. Belum selesai bicara dia tertawa sinis. Tirto, itu nama dukun atau nama kambing? Dengar mbak, ini bukan tempat cari sedekah. Kalau mau ngemis pergi ke masjid. Di sini lagi sibuk. Aku tak menjawab, hanya menatap matanya. Mata yang penuh prasangka, tapi juga ketakutan tersembunyi. Dia tahu anak majikannya sekarat. Dan ketakutan itu membuatnya kasar. Tapi sebelum dia bisa mengusirku, suara perempuan menusuk dari dalam rumah. Keras, tajam, penuh wibawa. Siapa itu, Joko? Langkah sepatu hak tinggi mendekat. Detaknya tegas, seperti palu yang memukul kayu. Lalu muncullah dia, Rukmi.
Rambutnya disanggul rapi dengan jepit emas, wajahnya bersih tanpa keriput berkat krim impor, bibirnya merah menyala meski belum jam makan siang. Ia mengenakan kebaya sutra transparan berwarna ungu muda, ketat di dada, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih terjaga, dipadukan dengan kain batik halus yang harganya mungkin cukup untuk membangun 5 gubuk seperti milikku. Di lehernya kalung mutiara asli. Di pergelangan tangan, gelang emas berat yang berdenting setiap kali ia menggerakkan tangan. Matanya menyipit saat melihatku. Dari ujung rambut yang kusut hingga sandal jepit yang sobek di ibu jari, ia menilai dan menghakimi. "Kamu siapa?" Tanyanya, suaranya dingin seperti es batu yang baru keluar dari kulkas. "Namaku Tirto, Bu. Aku tabib dari lereng gunung. Aku datang membawa ramuan untuk anak ibu." Dia tertawa. Bukan tawa biasa. Tawa yang penuh ejekan, seolah aku baru saja mengatakan bahwa aku bisa terbang ke bulan dengan sapu lidi. "Ramuan? Kamu pikir ini zaman kerajaan Majapahit? Sekar sakit parah. Dokter spesialis saraf dari Jakarta sudah bilang otaknya mengalami kerusakan progresif. Kami sudah coba MRI, CT scan, semua. Dan kamu datang dengan, apa itu? Daun kering di kantong kain?" Ia melangkah maju, sepatunya menginjak tanah berlumpur tanpa peduli. "Aku bayar ratusan juta untuk pengobatan. Aku sewa ambulans udara. Dan kamu pikir segenggam daun liar bisa mengalahkan ilmu kedokteran modern?" Aku diam. Biarkan amarahnya mengalir. Aku tahu, di balik kemarahan itu, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. "Bu Rukmi," kataku pelan, suaraku rendah tapi jelas. "Uang bisa beli obat, tapi tak selalu bisa beli kesembuhan. Kadang, yang dibutuhkan bukan mesin tapi doa. Bukan diagnosis tapi keyakinan." Matanya menyala. "Keyakinan? Keyakinan pada apa? Pada dukun tua yang hidup di gubuk bocor? Pada tahayul yang sudah ditinggalkan zaman?" Ia berbalik berteriak ke dalam rumah. "Joko, usir orang ini. Jangan biarkan dia menginjak halaman lagi. Kalau berani datang lagi, laporkan ke polisi." Penjaga itu mendorong bahuku kasar. Aku tak melawan. Tubuh tuaku memang mudah didorong, tapi hatiku tak semudah itu goyah. Saat aku berbalik, aku melihat sesuatu dari jendela lantai atas. Tirai putih bergerak. Di baliknya, sosok perempuan muda terbaring lemah di ranjang besar. Kulitnya pucat, matanya tertutup rapat, napasnya tersengal. Itu Sekar, putri semata wayang Rukmi, dan dalam sekejap aku tahu, penyakitnya bukan dari tubuh. Ini gangguan spiritual. Ada sesuatu yang menempel, entah karena sumpah, kiriman, atau dosa yang tak pernah diakui keluarganya. Tapi aku tak bisa memaksakan diri. Ilmu ini tak bekerja jika tak diizinkan oleh hati yang menerima. Aku berjalan pergi, punggungku membungkuk bukan karena malu, tapi karena beban yang kurasakan. Di belakangku, suara Rukmi masih terdengar, mengomel pada pelayannya. "Jangan percaya omong kosong dukun. Dunia sudah maju. Kita harus percaya sains." Aku tersenyum getir. Sains memang hebat, tapi sains tak tahu cara menyembuhkan jiwa yang terluka oleh kesombongan. Sore itu, aku kembali ke gubukku. Langit mendung. Angin bertiup kencang, seolah alam ikut murka. Aku duduk di depan api kecil, merenung. Apakah aku gagal lagi? Apakah aku hanya datang untuk dihina, lalu pulang dengan tangan hampa? Tapi lalu aku ingat wajah Sekar. Matanya yang tertutup, tapi jiwanya masih berteriak minta tolong. Aku mengeluarkan botol kecil berisi cairan keemasan dari peti kayu. Hangat di telapak tangan. Eyangku pernah berkata, "Ramuan ini bukan untuk dipaksa, tapi untuk diberikan saat hati si penerima terbuka. Jika engkau memaksanya, kau akan kehilangan nyawamu." Dan dia tetap tak sembuh, jadi aku menunggu. Karena Tuhan tak pernah terburu-buru, tapi dia selalu datang tepat pada waktunya. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di puncak merbabu. Aku duduk di beranda gubuk, mendengarkan suara alam yang marah, dan di tengah gemuruh itu, aku berdoa. "Gusti bukakan atine wong sing rumangsa duwe kabeh. Mugi-mugi, yen wektune teka, aku isi duwe tenaga kanggo nulungi. Aku tak tahu kapan waktu itu datang, tapi aku tahu ia akan datang." Karena kesombongan, sekeras apapun, selalu runtuh di hadapan kematian. Dan kematian sedang berdiri di ambang pintu rumah Rukmi. Hujan tak kunjung reda sejak malam tiba. Air mengalir deras dari atap gubukku yang bocor, membentuk genangan kecil di sudut ruangan. Aku duduk di atas tikar, selimut tipis melingkar di pundak, mata menatap api kecil yang nyaris padam di tungku. Suara gemuruh dari gunung tak hanya datang dari langit. Ada sesuatu yang bergetar di udara.
Seperti dawa yang dipetik oleh tangan tak kasat mata, aku tak bisa tidur. Sejak pulang dari rumah Rukmi siang tadi, dadaku terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena firasat. Sesuatu akan terjadi malam ini. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan memaksa Rukmi, wanita yang percaya uang bisa membeli segalanya, untuk menghadapi kenyataan paling pahit. Bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dibeli. Bahkan dengan seluruh hartanya, angin menderu, menggoyangkan daun pisang di samping gubuk. Lampu minyak berkedip-kedip. Dan di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara. Bukan suara biasa, ini jeritan. Jeritan yang bukan berasal dari mulut, tapi dari jiwa. Aku bangkit perlahan, jantung berdebar pelan, namun pasti. Aku tahu dari mana asalnya. Dari arah desa. Dari rumah megah di tengah sawah, sekar anak itu sedang sekarat. Aku tak perlu melihat untuk tahu. Aku merasakannya. Seperti akar pohon yang tiba-tiba layu, seperti sungai yang tiba-tiba kering. Energi hidupnya menyusut cepat, disedot oleh sesuatu yang gelap. Aku mengambil jubah lusuhku, mengikat-ikat kepala yang sudah basah oleh embun, lalu melangkah keluar. Wes menghantam wajahku, dingin menusuk tulang. Tapi aku tak peduli. Jika anak itu memang harus pergi malam ini, biarlah aku setidaknya berada di dekatnya, meski hanya dalam doa. Perjalanan turun gunung lebih sulit dalam hujan. Lumpur menghisap sandalku, ranting-ranting basah mencambuk lengan. Tapi kakiku tahu jalan. Seperti punya ingatan sendiri. Ketika aku tiba di pinggir desa, suasana berubah. Biasanya malam di Sukamaju sunyi, hanya suara kodok dan jangkrik. Tapi malam ini, rumah Rukmi terang benderang. Lampu sorot menyala di halaman. Mobil ambulans terparkir miring di depan gerbang. Dan suara tangisan perempuan mengoyak kesunyian. Itu Rukmi. Aku bersembunyi di balik rumpun bambu di seberang jalan. Cukup dekat untuk melihat, cukup jauh agar tak diusir lagi. Pintu rumah terbuka. 2 dokter, salah satunya berjas putih dengan stetoskop mahal, keluar dengan wajah muram. Salah satu dari mereka menggeleng. Kami sudah lakukan semua yang bisa kami lakukan, Bu Rukmi. Sekar mengalami status epileptikus refraktor. Otaknya tak merespons obat apapun. Kami sarankan, persiapkan yang terburuk. Rukmi terhuyung. Rias wajahnya luntur oleh air hujan dan air mata. Kebaya sutranya kini basah kuyup, menempel erat pada tubuhnya yang gemetar. Ia tak lagi angkuh, tak lagi sombong. Ia hanyalah seorang ibu yang melihat hadapan Tido. Tidak mungkin, serunya suaranya parau. Aku bayar kalian ratusan juta. Kenapa kalian tak bisa menyelamatkannya? Dokter itu menunduk. Uang tak bisa mengalahkan takdir, Bu. Kalimat itu menusuk hatinya dan mungkin juga hatiku. Karena aku tahu, takdir bisa diubah. Tapi hanya jika hati terbuka, mereka pergi. Mobil ambulans menjauh, lampunya memudar di kegelapan. Gerbang rumah dikunci, tapi tangisan Rukmi tak berhenti. Bahkan semakin menjadi-jadi, seperti jeritan binatang yang kehilangan anaknya. Aku melihat dari kejauhan saat ia berlari kembali ke kamar Sekar. Jendela terbuka sedikit, mungkin karena panas atau keputusasaan. Dan dari sana aku melihatnya, Sekar terbaring kaku. Matanya terbuka, tapi kosong, seperti kaca yang retak. Napasnya pendek, tersengal-sengal. Kulitnya membiru di sekitar bibir. Tangannya mencengkeram selimut, seolah berusaha memegang sesuatu yang tak kasat mata. Dan di sudut kamarnya, aku melihatnya, bayangan tak gelap, tak berwujud jelas. Tapi bergerak perlahan mengelilingi ranjang, seperti ular yang siap menelan mangsanya. Itu sebab penyakitnya. Bukan virus. Bukan kerusakan saraf, tapi gangguan gaib, kiriman, sumpah, atau dosa leluhur yang belum dituntaskan. Ilmu eyangku menyebutnya sawangen, roh penunggu yang menempel karena ada celah di hati keluarga. Aku menutup mata, berdoa dalam bahasa Jawa kuno, Ya Hyang Widi, ya Sang Pencipta yan ana rosing salah jalan, mugi diparingi caya kanggo bali menyang asale. Aja nganti nyawa wong cilik dari tumbal. Doaku belum selesai ketika suara jeritan baru menggema. Kali ini lebih mengerikan. Bukan dari Rukmi, tapi dari Sekar sendiri. Tubuhnya terangkat dari ranjang, punggung melengkung seperti busur, mulut terbuka lebar tanpa suara. Matanya memutar ke atas. Rukmi menjerit, memeluk anaknya, menangis histeris. Sekar, bangun nak! Jangan tinggalkan ibu! Ibu rela mati gantimu! Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Uangnya tak berguna, gelang emasnya tak bisa mengusir bayangan itu. Dan di tengah keputusasaannya, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku bergetar. Ia menoleh ke arah jendela.
Ke arahku, matanya bertemu dengan mataku, meski jarak kami puluhan meter dan hujan mengaburkan pandangan. Tapi ia tahu, ia merasakan kehadiranku. Dan untuk pertama kalinya, di matanya yang dulu penuh keangkuhan, kini hanya ada satu hal, permohonan. Aku tak bergerak. Aku tak boleh masuk. Belum waktunya, tapi aku tetap di sana. Berdiri di tengah hujan, basah kuyup, menahan napas, menahan doa, menahan nyawa, karena malam ini adalah malam di mana kesombongan akan mati, dan kerendahan hati akan lahir dari air mata seorang ibu yang akhirnya sadar ia tak punya kuasa atas hidup dan mati. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika lampu di rumah Rukmi akhirnya padam. Hujan mulai reda, angin berhenti berdesir. Dan dari kejauhan aku mendengar bisikan terakhir secara lemah tapi jelas, Ibu panggil pria lusuh itu. Rukmi terdiam. Ia menatap ke arah lereng gunung, ke arah gubukku. Dan aku tahu, besok pagi, ia akan datang, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai seorang ibu yang rela merendahkan diri demi menyelamatkan anaknya. Aku berbalik, kembali ke gubuk. Tapi kali ini langkahku lebih ringan. Bukan karena hujan telah reda, tapi karena beban yang kurasakan tadi malam, beban keputusasaan, kini berganti dengan harapan. Harapan yang lahir bukan dari uang, bukan dari kekuasaan, tapi dari kerendahan hati yang akhirnya tumbuh di tanah yang selama ini tandus oleh kesombongan. Aku duduk kembali di beranda. Api telah padam, tapi di hatiku, nyala keyakinan menyala lebih terang dari sebelumnya. Karena malam ini, Tuhan telah membuka pintu. Dan besok, aku akan masuk. Fajar datang tanpa suara. Kabut tipis menyelimuti lereng merbabu seperti selendang putih yang dikenakan oleh para leluhur saat bermeditasi. Aku sudah bangun sejak sebelum langit memerah. Bukan karena ritual pagi, tapi karena firasat. Hari ini, situasi akan berubah. Bukan hanya untuk Sekar, tapi juga untuk Rukmi, bahkan mungkin untuk desa ini. Aku duduk di beranda gubuk, menyesap ramuan jahe dan daun sambiloto dari cangkir tanah liat retak. Tubuhku masih pegal akibat berdiri berjam-jam di tengah hujan semalam, tapi jiwaku tenang. Aku tahu, malam itu bukan hanya ujian bagi Sekar, tapi juga ujian bagi ibunya. Dan entah bagaimana, aku yakin Rukmi telah lulus, meski dengan nilai yang pahit. Belum sempat aku menyelesaikan minumanku, langkah kaki terdengar lagi di jalan setapak. Tapi kali ini, seperti kemarin, tidak ada sepatu hak tinggi yang sombong mengetuk tanah. Tidak ada aroma parfum mahal yang menyengat. Yang kudengar hanyalah suara sandal jepit, murahan. Basah dan ragu-ragu aku menoleh, dan di sana, berdiri di ambang jalan berlumpur, adalah Rukmi. Tapi bukan Rukmi yang kukenal kemarin. Rambutnya terurai, tak disanggul rapi. Wajahnya pucat, mata bengkak oleh tangisan semalaman. Ia mengenakan kain sarung lusuh, mungkin pinjaman dari pembantunya, dan kebaya putih polos yang sudah kusam. Tak ada perhiasan, tak ada emas, tak ada mutiara. Hanya seorang perempuan biasa, basah oleh embun pagi, gemetar oleh rasa malu dan harap. Ia berhenti beberapa meter dariku, seolah ragu apakah boleh melangkah lebih dekat. Matanya menatapku, tapi kali ini tak ada penghinaan. Hanya kerendahan, hanya penyesalan. Mbak Tirto, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Saya minta maaf, aku diam. Biarkan kata-katanya menggantung di udara pagi. Biarkan ia merasakan betapa beratnya permintaan maaf yang tulus. Ia maju selangkah. Lumpur menghisap sandalnya. Saya tahu, saya sudah menghinamu. Saya sombong. Saya pikir uang bisa mengatur segalanya. Tapi semalam saya sadar. Saya tak punya kuasa atas nyawa anak saya. Air matanya jatuh. Bukan air mata dramatis, tapi air mata yang lahir dari lubuk hati yang benar-benar hancur. Sekar hampir pergi, Ma. Matanya terbuka, tapi dia tak melihat saya. Napasnya seperti angin yang mau habis. Saya panggil dokter, saya teriak, saya berdoa. Tapi tak ada yang menjawab. Sampai saya ingat wajahmu. Ia berlutut di tengah lumpur, di depan gubuk reyotku, tanpa peduli pada kain sarungnya yang kotor, tanpa peduli pada harga dirinya yang dulu ia junjung tinggi. Saya mohon, tolong anak saya. Saya rela apa saja. Saya rela jual rumah, jual mobil, jual semua perhiasan, asal Sekar sembuh. Aku menatapnya lama. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memastikan. Apakah ini benar-benar tulus? Atau hanya putus asa sesaat? Lalu aku melihat sesuatu di matanya. Cahaya yang dulu padam oleh kesombongan, kini mulai menyala kembali. Cahaya kemanusiaan.
Aku berdiri perlahan, tongkat jati menopang tubuh tuaku. Bangunlah, Bu Rukmi. Ia tak bergerak. Saya tak layak berdiri di hadapanmu, Mbah. Saya sudah menghinamu seperti menginjak semut. Kau bukan menghinaku, kataku pelan. Kau menghina kearifan leluhur. Kau menghina alam. Kau menghina Tuhan yang memberi ilmu pada orang-orang sederhana seperti aku. Ia menangis lebih keras. Tapi, hari ini engkau datang bukan sebagai janda kaya. Kau datang sebagai ibu. Dan itu cukup. Aku mengulurkan tangan. Bukan tangan yang halus, tapi tangan tua yang penuh keriput, bekas luka, dan tanah. Ia ragu sejenak, lalu menggenggamnya erat, seperti menggenggam tali penyelamat terakhir. Aku menuntunnya masuk ke gubuk. Tempat yang kemarin ia anggap kotor, kini ia injak dengan hormat. Di dalam, aku menyalakan api kecil. Dari peti kayu, kurasakan botol keemasan itu lagi, hangat, berdenyut pelan, seolah tahu waktunya telah tiba. Duduklah, kataku. Ia duduk di tikar pandan, punggung membungkuk, kepala menunduk. Seperti murid yang siap menerima pelajar. Penyakit sekar bukan dari tubuh, kataku. Ini gangguan sawangan. Roh penunggu yang menempel karena ada dosa yang belum dituntaskan di keluargamu. Mungkin dari masa lalu, mungkin dari leluhur, atau mungkin dari keserakahan yang kau wariskan padanya tanpa sadar. Ia terkejut. Tapi kami tak pernah menyakiti siapapun. Apa kau yakin? Tanyaku lembut. Apakah kau pernah mengusir petani yang tanahnya kau beli dengan paksa? Apakah kau pernah menolak memberi sedekah karena takut membiasakan orang miskin? Apakah kau pernah mengajari Sekar bahwa orang miskin itu rendahan? Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Saya memang pernah bilang itu, tapi saya pikir itu demi kebaikannya. Kebaikan yang dibangun di atas keangkuhan, kataku, akan runtuh seperti rumah di atas pasir. Ia mengangguk pelan. Saya mengerti sekarang. Aku mengambil mangkuk tanah liat, menuangkan air rebusan daun bidara, kenanga, dan akar pasak bumi. Lalu dengan tangan gemetar, kucampurkan beberapa tetes cairan keemasan dari botol warisan eyangku. Inilah ramuannya. Tapi ini bukan obat biasa. Ini butuh keyakinan. Dan butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Tanyanya. Kau harus melepas semua yang membuatmu sombong. Hari ini kau tak boleh pakai perhiasan. Tak boleh pakai pakaian mahal. Dan kau harus datang ke rumahku sendiri, tanpa pengawal, tanpa mobil, setiap hari selama 7 hari, untuk belajar rendah hati. Ia mengangguk tanpa ragu. Saya lakukan, Mbah, apapun. Aku tersenyum tipis. Baik, sekarang akan sembuh. Tapi ingat, kesembuhan ini bukan milikku. Aku hanya saluran. Dan saluran itu butuh air yang jernih. Dia perhati kembali teruh, penyakit itu akan kembali. Ia menatapku, lalu berbisik. Terima kasih, Mbak Tirto. Saya tak tahu harus berkata apa lagi. Katakan pada hatimu, jawabku. Bukan pada lidahmu. Ia bangkit, membungkuk dalam-dalam. Salam hormat tertinggi dalam budaya Jawa. Lalu pergi, berjalan kaki menyusuri jalan berlumpur. Punggungnya membungkuk bukan karena lelah, tapi karena beban yang akhirnya ia sadari. Harga diri sejati bukan dari apa yang kau miliki, tapi dari seberapa besar kau mau merendahkan diri demi kebenaran. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, aku merasa damai. Bukan karena aku akan menyembuhkan Sekar, tapi karena aku akhirnya melihat. Kesombongan bisa dikalahkan, bukan dengan amarah, tapi dengan kerendahan hati yang datang dari air mata seorang ibu. Matahari hampir tenggelam ketika Rukmi kembali. Kali ini ia datang lebih awal, belum jam 5 sore, dan berjalan kaki dari rumahnya yang megah, melewati sawah, jembatan bambu, dan jalan setapak yang masih berlumpur usai hujan semalam. Ia mengenakan kain batik sederhana, kebaya putih tanpa hiasan, rambut diikat longgar. Tak ada perhiasan, tak ada parfum, hanya aroma daun pandan dan sabun cuci tangan murah yang melekat di tubuhnya. Di tangannya, sebuah mangkuk kecil berisi air kelapa muda. Persembahan sederhana, tanda niat tulus. Mbak Tirto, sapanya pelan. Suaranya tak lagi tajam, tapi lembut seperti angin senja. Saya bawa ini sebagai tanda terima kasih. Aku mengangguk, menerima mangkuk itu tanpa kata. Di dalam budaya kami, pemberian tak perlu dipuji, cukup diterima dengan hati terbuka. Sekar, masih belum sadar, lanjutnya suaranya bergetar. Tapi napasnya lebih tenang. Matanya tak lagi melotot. Saya sudah lakukan seperti yang Mbak suruh. Saya lepas semua perhiasan.
Saya suruh pelayan berhenti memanggilku Nyai. Saya bahkan tidur di lantai tadi malam. Seperti orang miskin, aku menatap matanya. Tak ada kepura-puraan. Hanya kepasrahan. Baik, kataku. Maka hari ini, kita mulai. Aku masuk ke gubuk, mengambil botol keemasan itu lagi. Hangatnya kini lebih kuat, seolah merespons niat tulus Rukmi. Dari rak, kurasakan segenggam daun dewa segar, akar bidara tua, dan bunga kenanga yang kuburu tadi pagi sebelum fajar. Semua bahan ini bukan sembarang tanaman. Mereka tumbuh di tempat suci, dekat mata air yang tak pernah kering, di bawah pohon beringin yang usianya lebih tua dari desa ini. Di halaman belakang gubuk, aku menyalakan api kecil di atas batu datar. Air dari mata air kubawa dalam kendi tanah. Peren, kumasukkan bahan-bahan itu, sambil melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bahasa yang hanya dipahami oleh alam dan leluhur. Saking suci, saking luhur, mugi-mugi obat iki dadi cahya kanggo nyirami nyawa sing wis melemah. Rukmi duduk di tikar, diam, menunduk, seperti murid yang sedang menerima ilmu rahasia. Ia tak bertanya, tak mengganggu, hanya mendengarkan, mengamati, dan merasakan. Setelah air mendidih dan berubah warna menjadi keemasan redup, aku menyaringnya ke dalam cawan kayu. Lalu dengan tangan gemetar, kucampurkan 3 tetes cairan dari botol warisan eyangku. Ini ramuannya, kataku. Tapi sebelum kau bawa pulang, dengarkan ini baik-baik. Ia menatapku penuh perhatian. Ramuan ini bukan seperti obat biasa yang bekerja perlahan. Ini akan bekerja seketika, tapi hanya jika hatimu benar-benar bersih saat memberikannya. Jika kau masih menyimpan sedikit saja keangkuhan, ramuan ini tak akan berdaya. Bahkan bisa berbalik menjadi racun. Ia menggenggam cawan itu erat. Saya janji, Mah, hati saya sudah kosong dari sombong, aku mengangguk. Pergilah. Beri ia sebelum petahari benar-benar tenggelam. Dan jangan lupa, setelah ia minum jangan ganggu dia. Beri rohnya sebelum tubuhnya sendiri. Ia berdiri, membungkuk dalam, lalu berlari kecil. Bukan karena terburu-buru, tapi karena harapan yang akhirnya menyala. Aku duduk di beranda, menatap langit jingga. Angin berhembus pelan. Burung perkutut berkicau dari pohon randu. Segalanya tenang. Tapi di dalam dadaku, sesuatu bergetar. Seperti tali yang mulai putus. Karena aku tahu, setiap kali cairan keemasan itu digunakan, sebagian nyawaku ikut terbakar. Eyangku pernah berkata, ilmu ini adalah anugerah, tapi juga kutukan. Kau bisa menyelamatkan orang, tapi kau tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Aku tak takut mati. Aku sudah lama siap. Tapi aku berharap semoga kali ini, pengorbananku tak sia-sia. Di rumah Rukmi malam itu, segalanya berubah. Menurut cerita yang kudengar dari Pak Marto keesokan harinya, Rukmi memberikan ramuan itu pada Sekar tepat saat matahari tenggelam. Anak itu, yang sejak kemarin tak bisa menelan apapun, membuka mulutnya perlahan, seolah tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ia meneguk cairan keemasan itu, dan dalam hitungan detik, matanya terbuka. Bukan terbuka seperti orang yang baru bangun, tapi seperti orang yang kembali dari tempat jauh dengan kesadaran utuh. Ibu, bisiknya lembut. Kenapa ibu menangis? Rukmi menjerit. Bukan jeritan sedih, tapi jeritan lega yang tertahan selama berhari-hari. Ia memeluk Sekar erat, menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Tapi di tengah kebahagiaan itu, sesuatu terjadi di gubukku. Aku merasakan tubuhku melemah tiba-tiba. Napas tersengal, pandangan kabur. Aku jatuh berlutut di tanah, tangan mencengkeram dada. Rasanya seperti ada api yang membakar dari dalam, perlahan tapi pasti menghabiskan tenaga hidupku. Aku tahu, Sekar sembuh. Dan aku mulai mati. Keesokan paginya Rukmi datang lagi. Kali ini, ia tak sendiri. Sekar menyertainya, masih lemah tapi sudah bisa berjalan. Gadis muda itu mengenakan kebaya transparan berwarna peach yang ketat di dada, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang ramping, dipadukan dengan kain batik cokelat tua. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya pucat tapi bersinar oleh kehidupan yang kembali. Begitu melihatku, Sekar langsung berlari, lalu berlutut di hadapanku. Terima kasih. Mbah, katanya. Suaranya jernih seperti air mata air. Saya melihat tempat yang gelap, tapi lalu ada cahaya. Dan suara Mbah yang memanggil saya pulang. Aku tersenyum lemah. Kau memang harus pulang, nak. Duniamu belum selesai. Tapi Rukmi melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat wajahku, lebih pucat dari biasanya. Mata lebih cekung, tangan lebih gemetar. Mbah. Apa yang terjadi?
Tanyanya khawatir. Aku menarik napas dalam. Dengar Bu Rukmi, kesembuhan Sekar bukan datang dari ramuan itu saja. Ramuan itu hanyalah perantara. Yang sesungguhnya menyembuhkannya adalah pengorbananku. Mereka berdua terdiam. Setiap kali aku menyembuhkan seseorang dengan cara ini, lanjutku, suaraku parau, sebagian nyawaku ikut terbakar. Ini adalah hukum alam. Tak ada yang gratis di dunia ini, apalagi mukjizat. Sekar menangis. Tidak, Mbah, jangan. Saya tak mau sembuh kalau harganya nyawa Mbah. Aku mengelus kepalanya pelan. Diamlah, nak, ini pilihanku. Bukan kau yang meminta, tapi aku yang rela memberi. Rukmi jatuh berlutut lagi, kali ini di sampingku. Ia menggenggam tanganku, tangan tua yang penuh luka bakar halus, bekas energi spiritual yang terus mengalir keluar. Mbah, saya tak tahu harus bagaimana membalas ini, katanya suaranya pecah. Saya rela menukar nyawa saya untukmu, aku menggeleng. Jangan, nyawamu milik anakmu. Dan nyawaku, sudah lama milik Tuhan. Aku menatap langit, matahari pagi menyinari wajahku, hangat, damai. Yang kuminta hanya satu, kataku pelan, jangan biarkan kesombonganmu kembali. Jadilah ibu yang mengajarkan kerendahan hati, karena di sanalah kekayaan sejati berada. Mereka berdua mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu, misiku belum selesai. Karena meski tubuhku melemah, hatiku masih cukup kuat untuk menyelamatkan lebih banyak orang, asal masih ada yang mau datang dengan hati terbuka. Kabar tentang kesembuhan Sekar menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Selama istirahat hari, seluruh desa Sukamaju, bahkan dusun-dusun tetangga, sudah tahu. Anak janda kaya yang divonis mati oleh dokter ternyata bangkit kembali setelah minum ramuan dari pria lusuh di lereng gunung. Awalnya, warga datang dengan rasa hormat. Mereka membawa beras, gula merah, telur ayam kampung, persembahan sederhana sebagai tanda terima kasih karena ilmuku telah menyentuh langit. Aku menerima semuanya dengan rendah hati, membagi sebagian pada petani miskin, menyimpan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Aku tak pernah meminta imbalan. Ilmu ini bukan dagangan, tapi manusia punya sifat yang rumit. Semakin banyak orang datang, semakin banyak pula yang mulai berbisik di balik punggungku. Katanya Mbah Tirto pakai ilmu hitam, gumam seorang ibu muda saat pulang dari gubukku. Suaranya cukup keras agar terdengar. Anak Bu Rukmi sembuh dalam semalam? Mustahil. Pasti ada tumbal. Yang lain mengangguk-angguk. Iya, dengar-dengar dia korbankan ayam hitam setiap malam. Bahkan, katanya pernah minta rambut gadis perawan. Aku mendengar semua itu. Tapi aku diam. Karena aku tahu, ketakutan melahirkan prasangka. Dan prasangka melahirkan kebohongan. Namun, yang paling melukai bukan desas-desus warga biasa, tapi sikap para dokter yang gagal menyelamatkan Sekar. Dr. Hartono, dokter spesialis saraf dari Jakarta yang sempat datang 2 kali ke rumah Rukmi, kini sering muncul di balai desa. Ia mengenakan jas putih rapi, membawa laptop, dan presentasi PowerPoint tentang bahaya pengobatan alternatif. Ini bukan soal keyakinan. Katanya pada rapat warga, suaranya tegas penuh otoritas. Ini soal sains. Penyakit neurologis tidak bisa disembuhkan dengan daun dan mantra. Apa yang terjadi pada Sekar kemungkinan besar spontaneous remission, penyembuhan alami yang jarang tapi medis. Bukan karena dukun tua itu, warga terbelah. Sebagian percaya padanya, terutama yang pernah sekolah tinggi atau punya keluarga di kota. Sebagian lain tetap yakin padaku, terutama para petani tua yang masih ingat eyangku menyembuhkan wabah cacar puluhan tahun lalu. Tapi yang paling membuatku waspada adalah tatapan Dr. Hartono saat ia melihatku dari kejauhan. Bukan marah, tapi iri. Ia iri karena ilmunya yang mahal, bertahun-tahun dipelajari di universitas ternama, kalah oleh segenggam daun dan doa dalam bahasa kuno. Dan iri hati adalah bibit kejahatan. Beberapa hari setelah itu, masalah mulai nyata. Pertama, sumur di belakang gubukku tiba-tiba berbau anyir, seperti darah busuk. Airnya keruh tak bisa diminum. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ada yang sengaja mencemari. Kedua, tanaman obatku di hutan, daun dewa, akar pasak bumi, bunga kenanga, mulai layu secara misterius. Padahal cuaca cerah, tanah subur. Saat ku periksa akarnya, kulihat bekas tusukan jarum, tanda santet atau kiriman ilmu sesat. Ketiga, dan yang paling penyakit
Anak-anak desa mulai dilempari batu saat lewat dekat gubukku. "Jangan dekat-dekat Mbah Tirto. Nanti kena guna-guna," teriak seorang bocah menirukan kata orang tuanya. Aku hanya menatap dari balik pintu, hati remuk. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Ilmu yang kujaga selama puluhan tahun demi menyembuhkan, kini dianggap sebagai ancaman. Suatu sore Rukmi datang lagi, kali ini sendirian. Wajahnya muram. "Mbah," katanya pelan, "Dr. Hartono melapor ke dinas kesehatan. Katanya Mbah praktik tanpa izin, bahkan diduga melakukan penipuan dan sihir. Mereka bilang, kalau Mbah tak berhenti, akan dilaporkan ke polisi." Aku tersenyum getir. Jadi sekarang ilmu leluhur dianggap kejahatan? Ia juga menyebarkan video di media sosial, lanjutnya. Katanya Mbah memanfaatkan krisis emosional keluarga untuk cari uang. Padahal, Mbah tak pernah minta apa-apa. Air matanya jatuh. Saya sudah coba klarifikasi. Tapi orang-orang lebih percaya pada dokter berjas putih daripada ibu yang dulu sombong seperti saya. Aku menepuk tangannya. "Toko apa buruk, Mi? Biarkan mereka bicara. Waktu akan membuktikan mana yang benar." Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut di penjara, tapi karena aku tahu, jika aku berhenti, banyak orang akan menderita. Petani yang tak mampu bayar rumah sakit, ibu yang anaknya demam tinggi, nenek yang lukanya tak kunjung sembuh. Mereka semua mengandalkan gubuk reyot ini. Dan di tengah kegelisahan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Di balik semak jambu air, ada bayangan, diam, mengintai. Aku pura-pura tak tahu, tapi esok harinya aku menemukan jejak sepatu. Bukan sandal jepit warga desa, tapi sepatu kulit mahal. Seperti milik dokter. Hari ke-7 setelah kesembuhan Sekar, suasana desa memanas. Dr. Hartono mengadakan sosialisasi kesehatan gratis di balai desa. Ia membagikan vitamin, tensimeter, bahkan stiker bertuliskan, "Percaya sains tolak dukun." Warga berbondong-bondong datang, bukan karena butuh pemeriksaan, tapi karena takut dianggap ketinggalan zaman jika tak ikut. Di tengah acara, ia naik ke panggung, mikrofon di tangan. "Saudara-saudara," serunya, "kita hidup di abad ke-21. Jangan biarkan ketidaktahuan membawa kita kembali ke zaman batu. Orang seperti Mbah Tirto mungkin tampak baik, tapi mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita untuk kepentingan pribadi." Seorang nenek tua berdiri. "Tapi cucuku sembuh dari panas tinggi setelah minum ramuan Mbah Tirto." Dr. Hartono tersenyum dingin. "Itu efek placebo, Bu. Otak yang percaya, tubuh ikut merespons. Bukan karena ramuannya ajaib." "Lalu kenapa dokter tak bisa sembuhkan Sekar?" tanya Pak Marto. Suaranya lantang. Dr. Hartono diam sejenak. Lalu berkata pelan tapi tajam, "Karena penyakitnya memang di luar jangkauan medis. Tapi itu bukan berarti kita harus percaya pada hal-hal gaib. Itu namanya menyerah pada ketidaktahuan." Aku mendengar semua itu dari kejauhan, berdiri di balik pohon randu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sendirian. Bukan karena tak ada yang percaya, tapi karena dunia ini berubah terlalu cepat. Orang lebih percaya pada layar ponsel daripada pada bisikan angin. Lebih percaya pada gelar akademis daripada pada kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan. Tapi aku tak menyerah. Karena ilmu ini bukan milikku, ini warisan. Dan selama masih ada satu orang yang datang dengan hati tulus, kau akan tetap membuka pintu gubuk ini, meski dunia berusaha membakarnya. Malam itu langit gelap gulita. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya angin kering yang berhembus dari arah barat. Angin yang menurut eyangku dulu adalah pertanda datangnya malapetaka. Aku duduk di beranda gubuk, menatap api kecil di tungku. Tubuhku masih lemah setelah memberikan sebagian nyawa untuk menyembuhkan Sekar. Setiap napas terasa berat, seperti paru-paruku dipenuhi pasir. Tapi aku tak mengeluh. Aku tahu ini harga yang harus kubayar. Yang tak kuduga adalah harga lain yang akan kubayar malam ini. Sekitar tengah malam, saat aku hampir tertidur di atas tikar pandan, aku mencium sesuatu. Bau asap. Bukan asap kayu bakar yang biasa kuhirup setiap hari, tapi asap tajam. Menusuk penuh minyak tanah. Aku bangkit tergopoh-gopoh. Jantung berdebar kencang. Aku keluar dan api nyala merah menyala di sisi barat gubuk, tepat di tempat rak ramuanku berdiri. Api menjilat dinding bambu yang kering, merambat cepat seperti ular lapar. Dalam setengah detik, seluruh sisi gubuk terbakar. Tidak, teriakku, suaraku parau. Aku berlari ke dalam.
berusaha menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Botol-botol ramuan, kitab warisan eyangku, foto Surti dan Ranti, semuanya terancam hangus. Asap tebal membakar mataku, membuatku batuk hebat. Tapi aku tak peduli. Aku meraih peti kayu kecil di bawah tikar, tempat botol keemasan dan manuskrip kuno disimpan, lalu menariknya keluar. Belum sempat aku keluar sepenuhnya, atap ijuk runtuh, kayu panas menghantam punggungku. Aku terjatuh, napas tersengal. Panas membakar kulit. Tapi yang paling kurasakan bukan rasa sakit, tapi kehilangan. Ini bukan sekadar gubuk. Ini rumah terakhirku. Satu-satunya peninggalan dari masa lalu yang masih hidup. Aku menyeret diri keluar, merangkak di tanah berlumpur, memeluk peti kayu erat-erat. Di belakangku, gubuk yang kutinggali puluhan tahun runtuh menjadi bara. Dan di tengah keputusasaan itu, aku melihat sesuatu. Sosok perempuan muda berdiri di balik semak, memegang ember air, tapi tak bergerak. Ia menatapku, matanya penuh ketakutan. Dan penyesalan, itu Sekar, kata dia datang diam-diam. Mungkin ingin memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat api mulai membesar, ia terlalu takut untuk maju. Ketika ia sadar aku melihatnya, ia berlari mendekat, air matanya bercampur asap. Mbah, maafkan saya. Saya dengar desas-desus bahwa malam ini akan ada yang membakar gubuk Mbah. Saya datang untuk menjaga, tapi saya takut. Aku menatapnya. Tak ada amarah di hatiku. Hanya kelelahan. Siapa yang lakukan ini, nak? Tanyaku pelan. Ia ragu sejenak lalu berbisik. Saya lihat, Dr. Hartono. Ia datang tadi malam dengan 2 orang. Mereka menyiram dinding dengan minyak, lalu melempar korek api. Aku menghela napas. Jadi begini caranya ilmu digunakan. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menghancurkan. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, Sekar tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah tegas. Tidak, saya tak akan biarkan ini terjadi. Ia berlari ke sumur tua di belakang, sumur yang kemarin kucemari oleh orang tak dikenal, dan mulai menimba air. Ember demi ember, ia siramkan ke sisa api yang masih membara. Tangannya melepuh, bajunya basah kuyup. Kebaya transparannya menempel erat pada tubuhnya yang gemetar, tapi ia tak berhenti. Aku terpaku. Gadis muda yang dulu manja, sombong, dan hidup dalam kemewahan, kini rela mengotori tangannya demi menyelamatkan gubuk reot seorang pria lusuh. Air mataku jatuh, bukan karena luka, tapi karena haru. Perlahan, aku bangkit. Meski punggungku terbakar, aku ikut menimba air. Kami berdua, seorang tabib tua dan putri janda kaya, bekerja sama memadamkan sisa kebakaran hingga fajar menyingsing. Pagi itu, warga berdatangan. Mereka melihat gubukku hangus. Melihat aku duduk di atas batu, tubuh penuh luka bakar, memeluk peti kayu seperti pelindung terakhir. Dan melihat Sekar, masih mengenakan kebaya basah yang ketat, rambut terurai, wajah penuh jelaga, duduk di sampingku, menyuapiku air kelapa. Dr. Hartono juga datang, berpura-pura prihatin. Wah, kasihan sekali, katanya pada warga, suaranya penuh kepura-puraan. Pasti ada yang lupa matikan api. Ini bahaya kalau tinggal sendirian di hutan. Tapi Pak Marto maju. Kami lihat bekas minyak tanah, dokter. Ini bukan kecelakaan. Ini disengaja, warga saling pandang. Beberapa mulai curiga. Rukmi tiba tak lama setelah itu, mengendarai mobilnya sendiri, turun dengan wajah murka. Ia langsung menghampiri Dr. Hartono. Kalau kau berani sentuh satu helai rambut Mbah Tirto lagi, katanya pelan, tapi tajam seperti pisau cukur, aku akan laporkan kau ke polisi. Dan aku tak peduli berapa banyak gelar yang kau punya. Aku punya cukup uang untuk menghancurkan karirmu. Dr. Hartono pucat. Ia tak menyangka Rukmi, yang dulu ia anggap sebagai sekutu kelas atas, kini berdiri di pihak dukun tua. Ia buru-buru pergi. Tanpa pamit, sisa hari itu warga membantuku membangun tenda darurat dari terpal. Anak-anak membawakan makanan. Nenek-nenek memberi selimut. Bahkan yang dulu mencurigaiku, kini datang membawa obat luka tradisional. Tapi yang paling mengejutkan adalah Sekar. Ia tak pulang. Ia tinggal. Saya akan jaga Mbah, katanya malam itu. Duduk di sampingku di bawah tenda. Sampai gubuk ini dibangun kembali. Sampai dunia ini berhenti membenci orang baik, aku menatapnya. Dan matanya aku melihat sesuatu yang dulu tak ada. Keberanian. Bukan keberanian karena uang atau kekuasaan, tapi karena hati yang telah disucikan oleh penderitaan. Kau tumbuh cepat, nak, kataku pelan. Ia tersenyum. Karena Mbah mengajarkanku, kekayaan sejati bukan di rekening,
tapi di hati yang mau berdiri untuk kebenaran. Aku menutup mata. Tubuhku lelah, tapi jiwaku tenang. Api membakar gubukku. Tapi justru dari abu itu, lahir semangat baru. Dan kali ini aku tak sendirian lagi. Matahari pagi menyinari reruntuhan gubukku yang hangus. Abu masih mengepul tipis, bercampur aroma kayu terbakar dan tanah basah. Aku duduk di atas batu datar yang dulu jadi alas tungku. Tubuhku masih lemah. Luka bakar di punggung perih setiap kali bergerak. Tapi hatiku tak sesakit dulu. Karena di sekelilingku, kini berdiri orang-orang yang dulu menjauh, kini datang membawa nasi bungkus, kain perban, dan tangan yang siap membantu. Namun yang paling mengejutkan bukan itu, pagi itu. Rukmi datang, bukan dengan mobil mewah, bukan dengan pakaian sutra, tapi mengenakan kain batik sederhana dan kebaya putih polos, rambut diikat longgar, wajah tanpa riasan. Di belakangnya, Sekar membawa sebuah kotak kayu besar. Dan di tangan Rukmi, sebuah mikrofon kecil yang biasa dipakai untuk pengajian. "Mbak Tirto," katanya, suaranya tenang tapi tegas, "hari ini, saya akan memperbaiki kesalahan saya di depan semua orang." Aku menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Bu?" Ia tak menjawab, hanya tersenyum, senyum yang lahir dari keteguhan, bukan keangkuhan. Beberapa jam kemudian, halaman balai desa penuh sesak. Bukan hanya warga Sukamaju, tapi juga dari dusun tetangga, Pakisan, Karanganyar, bahkan beberapa dari kota kecil di kaki gunung. Mereka datang karena penasaran. Kenapa janda kaya yang dulu sombong tiba-tiba mengundang rapat darurat? Di tengah lapangan, Rukmi berdiri di atas panggung kayu sederhana. Di sampingnya, Sekar memegang kotak kayu itu erat. Dan di barisan depan, aku duduk di kursi rotan yang dipinjamkan. Masih lemah, tapi cukup kuat untuk menyaksikan. Rukmi menyalakan mikrofon. Suaranya menggema, jelas, tanpa gemetar. "Saudara-saudara sekalian," katanya, "hari ini, saya tidak datang sebagai Rukmi, janda kaya pemilik rumah megah di tengah sawah. Saya datang sebagai seorang ibu, Ernie sebagai manusia yang pernah salah." Keheningan menyelimuti lapangan. Bahkan ayam yang biasa berkeliaran berhenti berkokok. Dulu, lanjutnya, suaranya mulai bergetar. "Saya menganggap orang seperti Mbah Tirto, pria lusuh yang hidup di gubuk reyot, sebagai sampah masyarakat. Saya pikir ilmunya tahayul. Saya hina dia di depan umum. Saya usir dia seperti mengusir anjing liar." Ia menunduk sejenak, menahan air mata. "Tapi ketika anak saya sekarat, ketika uang saya tak berguna, ketika dokter angkat tangan, hanya diri yang datang tanpa pamrih. Anda hanya dia yang menyelamatkan nyawa putri saya." Ia menunjuk ke arahku. "Mbah Tirto tidak meminta bayaran, tidak minta emas, tidak minta rumah. Ia hanya minta satu hal, kerendahan hati." Warga saling pandang. Beberapa menunduk malu. Dan malam itu, lanjut Rukmi, suaranya kini mengeras. "Ketika gubuknya dibakar oleh orang yang iri pada kebaikannya, saya sadar, kita semua bersalah. Kita diam saat dia dihina. Kita ikut menyebar desas-desus. Kita lebih percaya pada jas putih daripada pada hati yang tulus." Ia berbalik, membuka kotak kayu yang dibawa Sekar. Di dalamnya, tumpukan uang tunai, surat tanah dan perhiasan emas. "Ini semua milik saya," katanya. "Hari ini saya serahkan pada desa, sebagian untuk membangun kembali gubuk Mbah Tirto, lebih kuat, lebih layak. Sebagian lagi untuk mendirikan Balai Pengobatan Tradisional Sukamaju, tempat ilmu leluhur dan ilmu modern bisa berjalan beriringan." Gemuruh tepuk tangan meledak. Tapi Rukmi mengangkat tangan, meminta diam. "Tapi saya punya satu syarat," katanya. "Balai ini tidak boleh dikomersialkan. Tidak boleh ada yang ditolak karena tak punya uang. Dan yang paling penting, Mbah Tirto harus jadi penasihat utama. Karena dialah yang mengajarkanku. Kebijaksanaan tak diukur dari gelar, tapi dari seberapa banyak kau rela memberi tanpa mengharap kembali." Air matanya akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan, tapi air mata pembebasan. Sekar maju, berdiri di samping ibunya. "Saya, Sekar," katanya dengan suara jernih, "akan jadi murid pertama Mbah Tirto. Saya akan belajar meracik ramuan, membaca mantra, dan menjaga ilmu ini agar tak punah. Karena jika kita kehilangan ilmu leluhur, kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa." Lalu, di depan ratusan pasang mata, ibu dan anak itu berlutut. Bukan karena takut, ngudapin karena hormat jemaatwi tahun mereka bersujud bukan pada manusia, tapi pada kebenaran yang akhirnya mereka temukan. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap langit, mengucap syukur dalam hati.
Karena hari ini, bukan hanya gubukku yang akan dibangun kembali, tapi harga diri seorang pria lusuh akhirnya dipulihkan. Dan yang lebih indah, bukan oleh kekuasaan, bukan oleh uang, tapi oleh pengakuan tulus dari orang yang dulu paling membenciku. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, warga mulai bekerja. Ada yang membawa bambu, ada yang menggali pondasi, ada yang menenun atap ijuk. Anak-anak membawakan air. Nenek-nenek menumbuk ramuan untuk lukaku. Dan di tengah keriuhan itu, aku duduk di bawah pohon beringin tua, tempat eyangku dulu bermeditasi dan tersenyum. Karena untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku merasa diterima. Bukan sebagai dukun, bukan sebagai tabib, tapi sebagai manusia. Dan itu lebih berharga dari segala emas di dunia. Hari-hari berlalu, gubuk baruku perlahan berdiri, lebih kokoh dari sebelumnya, dengan dinding anyaman bambu yang rapat, atap ijuk tebal, dan lantai kayu jati yang disumbangkan oleh warga. Di sampingnya, fondasi balai pengobatan tradisional mulai terbentuk. Sekar datang setiap pagi membawa buku catatan kecil, pena, dan hati yang lapar akan ilmu. Ia belajar dengan tekun, bukan hanya meracik ramuan, tapi juga memahami filosofi di baliknya. Ia tahu bahwa daun sirih bukan sekadar antiseptik, tapi simbol kesucian. Bahwa akar pasak bumi bukan cuma penambah stamina, tapi lambang keteguhan. Dan bahwa mantra yang kulantunkan bukan omong kosong, tapi getaran suara yang menyelaraskan jiwa dengan alam semesta. Tapi tubuhku semakin lemah. Setiap kali aku mengajarkan sesuatu, napasku tersengal lebih lama. Setiap malam aku terbangun oleh rasa panas di dada, sisa energi hidup yang terbakar saat menyembuhkan Sekar. Aku tak mengeluh. Aku tahu waktuku hampir habis. Dan sebelum pergi, ada satu hal yang harus kulakukan, menyerahkan warisan. Suatu sore, saat matahari miring ke barat dan burung perkutut mulai pulang ke sarang, aku memanggil Sekar ke gubukku. "Duduklah nak," kataku. Suaraku parau tapi tenang. Ia duduk di tikar pandan, matanya waspada. Ia tahu sesuatu penting akan terjadi. Dari peti kayu yang selamat dari kebakaran, kurasakan sebuah benda yang selama ini kusembunyikan bahkan dari Rukmi. Sebuah kitab kecil berjilid kulit kerbau, diikat tali rami tua, permukaannya penuh ukiran aksara Jawa kuno. "Inilah warisan terakhirku," kataku, menyerahkannya padanya. Ia menerimanya dengan kedua tangan, seolah memegang sesuatu yang suci. "Apa isinya, Ma?" "Ajaran Eyang Buyutku, tabib keraton Mataram abad ke-17. Di dalamnya bukan hanya resep ramuan, tapi juga doa, meditasi, dan rahasia keluarga kita." Matanya membelalak. "Keluarga kita?" Aku mengangguk. "Ya, keluargaku bukan orang biasa, nak. Eyang Buyutku adalah dukun istana, penjaga kesehatan para pangeran dan ratu. Tapi ketika kerajaan runtuh, ia memilih menyamar sebagai rakyat jelata agar ilmunya tak jatuh ke tangan penjajah atau orang serakah." Aku menatap matanya. Dan sejak itu, setiap keturunannya, termasuk aku, harus hidup sederhana. Karena ilmu ini hanya boleh mengalir pada yang hatinya bersih, bukan pada yang ingin memperdagangkannya. Sekar terdiam. Tangannya membelai kulit kitab itu dengan penuh hormat. "Tapi, kenapa Mbah pilih saya?" Bisiknya. "Karena kau sudah melewati ujian," jawabku. "Dulu kau sombong manja, hidup dalam kemewahan. Tapi kematian hampir menjemputmu, dan kau kembali bukan sebagai putri kaya, tapi sebagai manusia yang tahu arti penderitaan. Itu syarat utama. Ilmu ini hanya untuk yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan rendah hati." Ia menunduk, air matanya jatuh ke atas kitab. "Ada satu hal lagi," lanjutku. Suaraku semakin lemah. "Kitab ini bukan sekadar kertas dan tinta. Di halaman terakhir, ada mantra khusus. Mantra yang bisa menyembuhkan penyakit paling ganas, tapi harganya nyawa si pengguna." Ia menatapku, ngeri. "Seperti yang Mbah lakukan untuk saya?" Aku mengangguk pelan. "Ya, dan jika suatu hari kau terpaksa menggunakannya, ingatlah, jangan lakukan untuk orang yang masih sombong. Jangan lakukan untuk yang hanya pura-pura baik. Lakukan hanya jika kau yakin hatinya benar-benar telah berubah." Ia menggenggam tanganku erat. "Saya tak akan sia-siakan ini, Mbah. Saya janji." Aku tersenyum. "Aku percaya padamu, nak. Karena kau bukan lagi Sekar, putri janda kaya. Kau sekarang penerus cahaya." Malam itu kami duduk berjam-jam. Aku mengajarkannya cara membaca aksara Jawa kuno, makna setiap simbol,
dan ritme napas saat melantunkan mantra. Oya mendengarkan dengan sepenuh hati, tanpa gangguan ponsel, tanpa pikiran tentang pakaian mahal atau pesta mewah. Hanya dia aku dan angin yang membawa bisikan leluhur. Sebelum ia pulang aku berkata, jangan jual ilmu ini, jangan pamerkan. Bagikan pada yang membutuhkan, bukan pada yang mampu bayar. Karena Tuhan tak menilai dari seberapa mahal pakaianmu, tapi seberapa bersih hatimu. Ia membungkuk dalam, lalu pergi. Langkahnya mantap, punggungnya tegak, tapi matanya tetap rendah. Aku tahu, misiku selesai, karena ilmu ini tak akan mati. Ia akan hidup. Dalam diri seorang gadis yang dulu hampir mati, dan kini siap menyelamatkan dunia. Satu hati pada satu waktu, dan aku bisa pergi dengan damai. Aku tahu ini hari terakhirku, bukan karena firasat, tapi karena tubuhku sendiri yang berbicara. Napasku pendek seperti angin yang kehabisan tenaga. Tanganku gemetar tak hanya karena usia, tapi karena nyawa yang kini tinggal seutas benang. Sejak malam itu, malam aku menyelamatkan Sekar, setiap detik hidupku adalah pinjaman. Dan kini, sang pemilik telah memanggilnya kembali. Tapi aku tak takut, karena aku telah menyelesaikan tugas yang diberikan padaku. Pagi ini, langit cerah. Embun masih menggantung di ujung daun pisang. Burung perkutut berkicau dari pohon beringin tua. Pohon yang dulu menjadi saksi bisu doa eyangku, dan kini akan menjadi saksi kepergianku. Aku duduk di beranda gubuk baru, memandang sawah yang menghijau, rumah-rumah warga yang kini tak lagi membelakangi gubukku, dan fondasi balai pengobatan tradisional yang mulai berdiri kokoh. Sekar datang lebih awal dari biasanya. Yeats mengenakan kebaya putih transparan yang ketat di dada, bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol kesucian, dipadukan dengan kain batik coklat tua warisan Rukmi. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tenang, matanya penuh kedewasaan yang dulu tak ada. Mbah, sapanya pelan, suaranya bergetar. Saya bawa air kelapa muda. Seperti pertama kali ibu datang memohon. Aku tersenyum. Duduklah nak. Ia duduk di tikar, membuka kitab warisan, dan mulai membacakan mantra pagi. Suaranya lembut, ritmenya tepat, napasnya selaras dengan alam. Aku mendengarkan hatiku damai. Ilmu ini tak salah pilih penerus, Mbah. Bisiknya setelah selesai. Apa yang harus saya lakukan jika nanti Mbah tak ada? Aku menatapnya lama. Lanjutkan. Tak perlu jadi hebat. Cukup jadi tulus. Karena di dunia yang penuh kepura-puraan, ketulusan adalah mukjizat paling langka. Ia mengangguk, air matanya jatuh ke atas kitab. Siang itu, Rukmi datang, membawa nasi tumpeng, lauk pauk, dan kemenyan. Ia tak lagi sombong, tak lagi angkuh. Ia duduk di tanah, makan bersamaku seperti orang desa biasa. Kami tak banyak bicara. Cukup saling pandang, dan kami tahu, semua sudah dimaafkan. Semua sudah dipahami, sore menjelang tubuhku semakin lemah. Pandanganku kabur, tapi aku masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari, aroma tanah basah, dan suara tawa anak-anak yang bermain di dekat sumur yang kini bersih, setelah warga membersihkannya bersama-sama. Dan di tengah senja yang perlahan turun, aku merasakan sesuatu yang aneh. Di balik pohon beringin, ada dua sosok. Satu adalah eyang buyutku, berjubah putih, membawa tongkat kayu jati. Wajahnya teduh seperti bulan purnama. Yang lain, seorang pangeran muda berpakaian keraton Mataram, sorban emas di kepalanya, mata penuh kebijaksanaan. Mereka menatapku, tersenyum. Waktunya pulang, cucuku, bisik eyangku dalam bahasa Jawa kuno. Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Lalu aku menoleh ke Sekar yang duduk di sampingku, memegang tanganku erat. Jangan menangis, nak, kataku pelan. Aku bukan mati. Aku hanya kembali ke asal. Matanya berkaca-kaca. Tapi siapa yang akan mengajar saya selanjutnya? Alam, jawabku. Guru terbaikmu kini adalah angin, hujan, akar pohon, dan suara hatimu sendiri. Kitab itu hanya penunjuk jalan. Tapi jalan sebenarnya kau yang harus tempuh sendiri. Napas terakhirku datang perlahan, seperti daun yang jatuh dari pohon tanpa suara. Aku menutup mata. Dan dalam kegelapan itu, aku melihat cahaya. Esok harinya, Desa Sukamaju berkabung. Tapi bukan berkabung dalam kesedihan, melainkan dalam penghormatan. Upacara adat digelar di bawah pohon beringin tua. Warga datang membawa bunga kenanga, kemenyan, dan nasi tumpeng. Sekar memimpin ritual, membaca mantra dari kitab warisan, suaranya mantap meski air mata terus mengalir.
Rukmi duduk di barisan depan, memegang foto Tirto yang dibingkai kain putih. Tak ada yang memakai pakaian hitam. Semua mengenakan putih, simbol kemurnian, bukan kematian. Setelah prosesi, Sekar berdiri di depan warga. Mbah Tirto pergi, katanya, suaranya jernih, tapi ajarannya tetap hidup. Mulai hari ini, Balai Pengobatan Tradisional Sukamaju resmi dibuka. Gratis untuk semua, dan siapapun yang datang dengan hati tulus, akan kami layani. Tepuk tangan menggema. Bukan tepuk tangan biasa, tapi tepuk tangan yang lahir dari rasa syukur, hormat, dan komitmen baru. Beberapa minggu kemudian, desa ini berubah. Klinik tradisional berdiri megah namun sederhana. Dinding bambu, atap ijuk, halaman penuh tanaman obat. Dokter-dokter muda mulai datang. Bukan untuk menyaingi, tapi untuk belajar. Mereka mencatat resep herbal, mempelajari filosofi keseimbangan alam, dan mengakui sains dan spiritualitas bisa berjalan beriringan. Sekar menjadi guru muda yang dihormati. Ia tetap cantik, tetap mengenakan kebaya ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, tapi kini orang tak lagi melihat tubuhnya. Mereka melihat cahaya di matanya, dan di sudut balai tergantung sebuah plakat kayu bertuliskan, Tuhan menilai bukan dari seberapa mahal pakaian, tapi seberapa bersih hati yang kita punya. Tirto, aku tak lagi di dunia ini, tapi jejakku tetap ada. Di setiap ramuan yang direbus, di setiap doa yang dilantunkan, di setiap hati yang akhirnya belajar merendah. Karena orang hebat tak perlu mahkota, cukup dengan hati yang ikhlas, ia jadi raja bagi sesamanya.